Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sehat semua ya. Semangat belajar desain grafis CorelDRAW bersama Bapak. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas atau belajar membuat bentuk sederhana. Yang pertama yang akan kita coba adalah membuat objek segi 4. Untuk membuat objek segi 4, kita klik toolbox di bagian rectangle. Nah, ini untuk membuat persegi, atau tekan F6 atau tekan F6 untuk membuat persegi. Kemudian pointer akan berubah menjadi tanda plus. Ini kita perhatikan kursor pointer kita ada tanda plusnya ya. Berikut ada icon rectangle di kursor kita atau di pointer kita. Kemudian drag dan drop mouse dengan cara tekan mouse sebelah kiri, kemudian tarik sehingga membentuk gambar persegi. Perhatikan ini ya. Perhatikan, Bapak ingatkan kembali untuk menyeleksi gambar atau membuat gambar. Untuk menyeleksi gambar, kita bisa pilih Pix Tool. Pix Tool ini untuk menyeleksi gambar ya, untuk kemudian gambar tersebut dirubah atau diedit di kemudian langkah selanjutnya. Oke. Jika kita ingin membuat persegi bujur sangkar, langkah yang sama seperti membuat persegi panjang, hanya saja pada saat drag tombol kiri mouse sambil menekan Ctrl Ctrl, tombol Ctrl pada keyboard, maka bentuk yang kita hasilkan akan menghasilkan persegi yang presisi atau bujur sangkar yang ukurannya presisi, antara lebar dan tingginya sama, ya kan? Kalau kita menekan sambil ngedrag sambil menekan tombol Ctrl pada keyboard. Nah, ini demikian langkah membuat objek segi 4. Selanjutnya adalah langkah membuat objek poligon. Di sini ada toolbox, bagian toolbox poligon di sini. Kalau kita arahkan mouse, maka akan muncul tulisan keterangan dari tool, polygon tool. Nah, ini kita pilih polygon tool. Oke. Atau tekan tombol Y. Arahkan pointer yang berbentuk plus. Kemudian seperti hal yang sama, kita drag ke bagian bawah. Oke. Kemudian terbentuklah poligon segi 5. Nah, sudut poligon ini bisa kita rubah jumlahnya dengan fasilitas number of point on polygon yang berada di atas. Tapi sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu ya poligonnya. Tanda aktif adalah terdapat titik not hitam berjumlah sebanyak 9. Segi 5 ini kita bisa rubah menjadi segi 6 misalkan. Kita rubah di sini di point offside-nya. Nah, maka dia akan berubah sudutnya menjadi 6. Nah,
atau kita tambah mau segi 7, dan seterusnya ya. Bisa kita rubah jumlah side-nya atau sudutnya. Untuk mengubah poligon menjadi bentuk bintang, langkahnya itu adalah klik bentuknya, kita klik, kemudian tekan Shape Tool, ini Shape Tool, atau tekan F10, kemudian kita arahkan ke node titik salah satu node di sini, misalkan, kemudian kita tarik ke dalam. Tarik ke dalam, maka akan berbentuk bintang. Dalam hal ini adalah segi 5 bintang. Demikian cara membuat objek poligon. Nah, untuk membuat objek bintang sendiri, tahan polygon tool lalu klik start. Di sini ya, icon polygon tool, kemudian ada pilih start. Oke. Maka otomatis akan membentuk bintang. Bintang ini side-nya seperti poligon, bisa dirubah sudut atau side-nya di fasilitas point of sides. Ini kita bisa, jumlahnya kita bisa tambah atau kurang. Oke. Itu adalah cara membuat bintang kan, dengan fasilitas poligon yang ada di menu poligon. Nah, bintang ini termasuk di dalam submenu poligon di sini ya. Ada poligon, star, ada complex star, ada graph paper, ada spiral. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat objek spiral. Nah, masih di tools poligon. Di sini ada spiral atau tekan tombol A pada keyboard. Pada lembar kerja, klik dan geser tombol kiri mouse sambil tekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, ini. Tuh. Kan? Maka akan muncul bentuk spiral yang kita inginkan. Nah, itu. Ini adalah beberapa bentuk sederhana atau bentuk dasar dari bentuk-bentuk shape ya. Kemudian selanjutnya adalah membuat objek tabel. Nah, ini ada masih di bagian toolbox, ada tool namanya table tool. Ada table tool di sini. Kita klik table tool, kemudian atau tekan huruf tombol D ya. Kemudian geser tombol kiri mouse pada kanvas. Nah, maka akan membentuk tabel. Untuk merubah banyak tabel, rubahlah graph paper column and row. Nah, di sini ya, column and row, row and column. Ini kita rubah, misalkan kolomnya kita rubah menjadi barisnya menjadi 5, 6 misalkan. Kolomnya kita rubah menjadi 2 misalkan. Nah, demikian ya. Itu langkah membuat objek tabel. Untuk melebarkannya kita pakai shape tool. Kita tarik, akan membentuk handle. Kita klik shape tool tadi ya, untuk membentuk lebar kolom atau baris. Nah, itu cara membuat tabel, bentuk tabel di CorelDRAW. Oke, itu cara membuat tabel. Kemudian membuat objek dengan bentuk bervariasi. Klik dan tahan basic shape, lalu pilih icon yang disediakan. Di sini ada
basic shape ya. Nah, ini di sini ada ikon-ikonnya, silakan dicoba sendiri ya. Ini misalkan ada jajaran genjang, kemudian ada banyak ya, ada kalau kita mau rubah di sini di fasilitas perfect shape, kita rubah bentuknya atau mau merubah atau membuat bentuk baru ya. Nah, ini. Oke. Kemudian ada bagian arrow ini untuk tanda panah ya. Ada tanda panah ke atas, ke samping kiri, ke samping kanan, dan seterusnya. Ada di bagian perfect shape di sini. Oke, ini aktif kalau kita sudah aktifkan tool box, bagian tool yang telah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian ada flowchart, ada banner, kan? Nah, ini macam-macam banner yang sudah disediakan di basic shape-nya Corel Draw. Oke. Demikian langkah membuat objek dengan bentuk bervariasi, kan? Selanjutnya adalah membuat bentuk sesuai keinginan. Itu salah satunya adalah dengan klik freehand. Di sini ada freehand tool atau tekan tombol F5. Drag ke arah yang diinginkan. Setelah kita pilih freehand, kita drag yang kita inginkan. Nah, ini adalah gambar dengan garis freehand membentuk pola sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, Bapak kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kali ini adalah membuat gambar dengan gambar-gambar sederhana yang ada di Corel Draw. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara langkah-langkah membuat bentuk sesuai keinginan kita tadi, freehand, kemudian mengatur warna dan garis pinggir, kemudian mengedit objek, kemudian transformasi yaitu menduplikasi dengan aturan tertentu, merotasi, kemudian menyisipkan dan mengatur teks. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu yang akan kita bahas. Terima kasih, semoga bermanfaat anak-anakku sekalian. Semangat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.